Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, Abah hanya ingin bercerita tentang kehebatan istiqomah. Ada seorang tokoh yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari. Siapa? Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari ini ditinggal wafat oleh ayahnya ketika beliau masih kecil. Ayahnya bukan orang yang kaya, sehingga tidak lama harta warisan dari ayahnya itu habis. Akhirnya Sahal bin Abdullah At-Tustari oleh ibunya dititipkan kepada kiai yang notabene adalah pamannya, dengan tujuan mudah-mudahan bisa ikut makan. Jadi tujuannya bisa ngaji sambil ikut makan. Setiap malam anak kecil yang bernama Sahal ini sudah memiliki keistimewaan. Dia selalu berada di samping pamannya yang sedang melakukan qiyamul lail. Sampai malam Sahal kecil ini tidak bisa tidur. Suatu malam pamannya bertanya, "Nak, kenapa kamu kok enggak tidur?" Paman, saya susah tidur, saya sulit tidur." Pamannya yang kiai dan bijak itu mengatakan, "Ya sudah, kalau kamu enggak bisa tidur, ini ya dibaca di dalam hati. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri." Dalam riwayat yang lain, Allahu ma'i, Allahu syahidun ilayya, Allahu nadhirun alayya. Artinya, Allah selalu bersama aku, Allah selalu melihat aku, Allah selalu menyaksikan aku. Akhirnya anak kecil yang bernama Sahal itu wiritan. Jadi wiritan itu tidak harus nunggu tua. Anak kecil pun boleh diajari wiritan. Dan tentu wiritannya tidak terlalu berat. Belum syadiliyahan, belum rotibul haddatan, belum hizib-hiziban, karena masih anak kecil. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Hebatnya Sahal kecil ini istiqomah mengamalkan ini. Singkat cerita anak-anakku, akhirnya Sahal menjadi orang dewasa. Saat beliau menjadi orang dewasa, karomahnya muncul. Rumahnya itu, majelisnya itu, pondoknya itu hampir setiap hari dipenuhi oleh tamu yang ingin tabarruk, yang ingin mengalap istifadah, faedah dan manfaat dari Sahal. Dan anehnya bukan hanya manusia, hewan-hewan pun banyak yang datang sowan kepada rumahnya Sahal. Dan lebih aneh lagi, hewan itu di rumahnya Sahal gak ada yang tukaran. Padahal biasanya antara anjing dan kucing itu tukaran terus. Tapi di rumahnya Sahal tidak ada yang tukaran. Kenapa? Karena bagusnya, akhlaknya, ibadahnya si tuan rumah. Kemudian saya potong. Akhir dari perjalanan Sahal bin Abdullah At-Tustari itu meninggal. Saat beliau meninggal, banyak sekali orang-orang yang datang ngelayat, orang-orang yang datang memberikan penghormatan. Jadi salah satu ciri dari orang baik itu anak-anak, kalau dia wafat banyak sekali orang-orang yang ikut merasa sedih, orang-orang yang ikut merasa kehilangan.
Dan orang-orang itu tidak berat untuk melangkahkan kakinya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sebagaimana para santri, para alumni, para masyarakat tidak akan pernah ragu-ragu, ringan langkahnya untuk mendatangi takziah ke tokoh-tokoh ulama yang wafat. Mudah-mudahan ulama-ulama yang masih sugeng hari ini Allah panjangkan ilmunya, mudah-mudahan para habaib Allah panjangkan ilmu, Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan para kiai, para habaib, para ibu nyai Allah panjangkan umurnya fi sihhatin wa afiyatin fi taatillah wa fi khidmati Rasulillah. Amin Allahumma amin. Ketika Sahal ini dibawa kerandanya menuju peristirahatan terakhir dengan iringan bareng-bareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kadang-kadang kalau Yesus la ilaha illallah sambil nangis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena saking terbawanya sedih. Anak-anak sedikit, kalau ada orang meninggal itu, ke makamnya itu aturannya adalah manusianya dahulu. Para pelayatnya dahulu, terus apa itu? Jenazahnya belakangan. Itu aturannya begitu. Karena mungkin jenazah itu masih mau pamit dada-dada terakhir gitu, melihat anaknya, melihat sahabatnya, melihat tempat dia berjuang gini. Jadi yang dahuluan itu santrinya, para pelayatnya. Beda kalau Cak Rias nikah, nah, yang di belakang jangan Cak Rias. Cak Rias harus di depan, para pengiringnya di belakang sambil mengatakan, ya Nabi salam alaika. Mantene teko. Sudah saya teruskan. Begitu Syekh Sahal itu dibawa ke peristirahatan terakhir, banyak sekali seperti lautan orang yang takziah menghantarkan jenazahnya Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Anak-anak, salah satu tetangganya Kiai Sahal bin Abdullah At-Tustari itu adalah seorang Yahudi. Begitu dia tahu betapa raminya jalan, betapa bergemuruhnya, dia keluar dari rumahnya. Anehnya dia memandang ke atas. Begitu dia memandang ke atas, dia menemukan gemuruh dari atas. Dan dia melihat banyak sekali makhluk yang berduyun-duyun ingin menghormati jenazah ini. Kemudian si Yahudi ini memanggil seorang tokoh tua, Kiai, mohon maaf Pak Yai, siapa yang meninggal? Dek, Kiai Sahal bin Abdullah At-Tustari. Oh, Pak Sahal meninggal. Kiai boleh ndak minta waktu sebentar? Apa-apa, ayo cepetan, saya juga mau ngikuti jenazah itu. Kiai coba lihat ke atas. Apa yang di atas itu Kiai? Kok banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang turun berterbangan menuju tempat jenazahnya Sahal. Sang Kiai itu tersenyum karena Kiai itu paham bahwa Allah memberikan futuh, memberikan kasyfuh, mukasyafah, dibuka hijabnya oleh Allah sehingga orang Yahudi ini bisa melihat sesuatu yang gaib. Kemudian Kiai Sepuh itu dengan bijaksana mengatakan, Dek, itu yang dari atas itu para malaikat langit yang semuanya turun ingin memberikan penghormatan kepada jenazahnya Yai Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kemudian sang Yahudi ini bertanya, kenapa memangnya kok sampai malaikat ikut-ikutan segala? Padahal kadang-kadang ada tetangga yang meninggal gak ada yang ngantar kecuali hanya beberapa orang saja. Loh, ini beda Dek. Ini Sahal adalah orang yang sangat istiqomah. Orang yang sangat istiqomah.
Dia bercerita kepada saya, sejak kecil saya mendapatkan wiritan Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri. Sampai beliau wafat itu, wiritan ini gak pernah beliau tinggal. Lah, orang yang istiqomah itu, dek, katanya kiai itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian kiai itu membaca sebuah ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya innalladzina qalu, orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, summastaqamu, lantas orang itu istiqomah. Kuncinya anak-anak, kata kuncinya adalah summastaqamu. Maka ketika orang itu masih hidup, tatanazzalu alaihimul malaika, terus didatangi malaikat, rumahnya didatangi malaikat, majlisnya didatangi malaikat, setiap usaha baiknya didatangi malaikat. Bahkan sampai terakhir ketika dia wafat, malaikat masih terus turun karena memberikan penghormatan kepada orang yang istiqomah, karena disuruh oleh Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Makanya kita diajari oleh kiai-kiai kita, al-istiqomatu khairum min alfai karamah. Istiqomah itu lebih bagus dibandingkan 2000 karomah. Kenapa? Karena istiqomah itu perintahnya Allah, disenangi oleh Allah, sedangkan karomah itu kesenangannya manusia. Pelajaran lain dari kisah Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari ini saya pernah dapat. Saya dan istri saya pernah kebetulan mondok bersama di Papar, berguru kepada Kiai Abdullah Thayyib. Saat guru kami Kiai Abdullah Thayyib Papar ini wafat, katanya, ibu, Bu Nyai, banyak sekali orang yang melayat, dan anehnya Bu Nyai nggak kenal. Ada beberapa orang, bahkan banyak yang oleh Bu Nyai tidak kenal. Waktu itu saya enggak takziah, karena saya waktu itu berada di Madura dan saya dapat kabarnya terlambat. Tidak seperti sekarang, media itu cepat. Akhirnya saya ke sana ketika sudah dapat 3 harinya. Lah, katanya Bu Nyai bercerita kepada saya, nak, dulu saat abahmu wafat, itu banyak sekali orang-orang yang nyolati abahmu itu pakaiannya jubahan-jubahan, gamisan-gamisan, serbanan-serbannya, parfumnya harum-harum, dan wajahnya ganteng-ganteng, mancung-mancung, bersih-bersih. Sinten Bu, saking pundi niku? Saya juga enggak kenal siapa, bukan kiai Kediri, bukan kiai mana-mana. Saya jadi ingat, inilah para malaikat yang takziah menghormati orang yang istiqomah. Karena Mbah Yai Abdullah Thayyib Papar itu, anak-anakku, adalah sosok pribadi yang sangat istiqomah, ngajinya kuat, jamaahnya istiqomah. Coba bayangkan, ngaji tafsir Jalalain itu hanya 10 hari. Jadi ba'da subuh duduk sampai duha baca kitab. Kita di depannya kadang-kadang sambil ngantuk. Duha beliau istirahat, sarapan. Habis itu jam 11 masuk lagi ke masjid, ngaji lagi sampai duhur. Duhur beliau qailulah. Nanti asar ngaji lagi. Ba'da maghrib enggak, karena sempit waktunya. Ba'da isya terus ngaji, itu semua sampai jam 12. Pokoknya kuat sekali ngaji. Beliau enggak goyah. Dari atas tempat kursinya itu tetap saja ngaji. Sementara yang muridnya itu ada yang selojoran,
Tapi nggak ada yang tidur carias, nggak ada yang tidur sampai yang ini, nggak ada, karena di depannya kiai. Itulah kehebatannya istiqomah. Maka ayo kita mohon kepada Allah, sebab kita nggak mungkin bisa istiqomah tanpa pertolongan Allah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqomata wal ikhlas fi ubudiyatik. Ikuti. Allahumma inna nas'aluka al-istiqomata wal ikhlas fi ubudiyatik. Atau kalau kita ngambil Al-Quran, Allahumma ja'alna minal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya artikan, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami hambamu memohon kepadamu. Satu, al-istiqomah. Dua, al-ikhlas fi ubudiyatik, dalam menghamba kepadamu. Kalau doa pakai Quran, Allahumma ja'alni, atau kalau banyak, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, jadikan kita, minal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, termasuk orang-orang yang alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lantas mereka istiqomah. Biasanya istiqomah itu abot, tapi sungguh luar biasa di balik istiqomah. Anak yang tidak cerdas kelihatannya tanding dengan anak yang cerdas, biasanya lebih hebat anak yang tidak cerdas tapi istiqomah. Penyakitnya anak yang cerdas itu biasanya ora istiqomah. Kalau terjadi anaknya cerdas kemudian istiqomah, itulah anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan mudah-mudahan saya, ibu dan anak-anak saya diparingi sehat wal afiyah, diparingi panjang umur fi taatillah wa fi khidmati Rasulillah, dan diparingi istiqomah serta ikhlas menghantarkan, mendampingi kalian menuju cita-cita kalian. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.